Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan kumpulan rahmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat hadir dalam masjid kita ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita mengikuti kajian tausiah ba'da maghrib ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang mendengarkan langsung di dalam masjid kita ini, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, atau yang sedang mendengarkan di radio, atau juga mungkin akan menonton di YouTube. Kita setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada malam ini, kita membahas tentang sifat al-amanah. Sifatul amanah, ya, sifat amanah. Bapak dan Ibu, ya saudara dan saudari jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata amanah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya Bapak Ibu ya. Sudah jadi bahasa kita, amanah gitu. Cuma memang kata amanah dalam bahasa Arab, dia mempunyai makna yang banyak gitu. Ya, makna yang banyak. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, amanah ini bisa berarti kepercayaan, atau amanah tanggung jawab yang kita pikul. Jadi dalam sebuah hadis yang mungkin biasa kita baca, dan hadis itu sudah biasa mungkin jadi hafalan kita, yang mengatakan ayatul munafiqi salasun, iza haddasa kazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Dalam sebuah hadis diterangkan tanda ayatul munafik salas. Tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kazaba, apabila dia bercerita dia bohong atau dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkarinya. Wa iza tumina khana, apabila dia diberikan amanah, kepercayaan, tanggung jawab, dia khana, khianat. Ini 3 di antara tanda-tanda orang munafik. Maka pada hari ini kita akan membahas sifat al-amanah, tentang amanah, supaya kita tidak termasuk kepada orang-orang yang khianat atau orang munafik. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Secara bahasa, al-amanah artinya al-wafa, yaitu memenuhi. Juga al-amanah bisa juga bermakna al-wadi'ah, titipan. Nah, ini jadi secara bahasa, kalau orang ma'amanah berarti orang yang al-wafa, orang yang memenuhi, menyempurnakan janji, menyempurnakan amanahnya. Kemudian juga al-wadi'ah, wadi'ah titipan. Nah, kalau ada orang menitipkan harta kepada kita itu berarti amanah untuk kita. Kalau orang menitipkan rahasianya kepada kita, itu juga amanah secara bahasa. Atau menitipkan tanggung jawab apa gitu. Ya, nggak mungkin nitip anaknya, menitipkan pesan apa gitu. Itu berarti termasuk al-wadi'ah. Ya. Tapi kalau wadi'ah ini tentu titipan yang lebih kepada harta. Nah. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat Quran yang berbicara tentang amanah. Di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 58. Ini An-Nisa ayat 58. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada yang punyanya. Dan apabila kamu memutuskan satu hukum di antara manusia, maka putuskanlah hukum itu dengan adil. Jadi di sini Allah menyuruh kita untuk mengembalikan amanah kepada ahlinya, kepada yang punyanya. Ini termasuk amanah tadi, kalau ada orang menitip barang kepada kita, kalau nanti orangnya dah balik, balikkan hartanya. Atau kalau dia meninggal, sampaikan harta ini kepada ahli waris. Itu amanah kalau amanah harta. Kalau amanah anak pesan, berarti sampaikan pesan kepada orang yang harus disampaikan. Kemudian kalau hak orang lain kita ketemu, amanah di kita untuk membalikkan harta itu. Itu Allah menyuruh kita untuk menyampaikan, menunaikan amanah yang Allah berikan tanggung jawab kepada kita, sampaikan kepada ahliha, kepada orang yang memiliki amanah itu. Itu dalam surah An-Nisa ayat 58. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam surah Al-Anfal Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini juga himbauan kepada kita orang beriman. Pertama, la takhunullaha war rasul. Jangan kalian mengkhianati Allah, jangan kalian mengkhianati Rasul. Dan juga jangan saling mengkhianati amanah yang dipikulkan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Ini jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini melarang, ya, ini melarang kita untuk berbuat khianat. Khianat ya mengkhianati amanah yang sudah dipikulkan kepada kita. Ya, kita dipikulkan kepada kita amanah, khianati. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu tentang ayat Quran. Sementara kalau hadis, ada beberapa hadis yang bicara tentang amanah. Ya, sudah saya bacakan tadi. Yang hadis yang lanjutnya diantaranya adalah An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Addil amanata ila man i'tamadnaka wa la takhun man khanak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini menyuruh kita untuk adil amanah, tunaikan amanah, tunaikan tanggung jawab, tunaikan kepercayaan yang dipercayakan kepadamu. Nah, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang diberikan Allah kepada manusia itu apa saja? Nah, ini. Apa saja amanah yang diberikan atau yang dipercayakan oleh Allah taala kepada kita? Ya. Yang pertama disebut dengan amanatul fitrah. Nah, ini amanah fitrah. Amanah fitrah yaitu amanah yang diberikan oleh Sang Pencipta Allah Ta'ala sejak manusia dalam rahim ibunya. Bahkan jauh sebelum masa alam azali, yaitu mengakui bahwa Allah Ta'ala sebagai pencipta, sebagai melihara dan pembimbing, ini sebagai Rabb kita. Jadi amanah pertama namanya amanah fitrah, di mana memang amanah tauhid, yaitu amanah mengesahkan Allah SWT sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita. Ini Allah sampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah katakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhan kamu, Rabb kamu? Mereka menjawab, bala, betul. Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap ini. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya amanah fitrah atau amanah tauhid ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala ketika masih dalam rahim kita. Ya, artinya semua manusia sebenarnya di dalam rahimnya sudah ditanya oleh Allah dengan pertanyaan, alastu birabbikum. Bukankah saya Rabb kamu? Semua menjawab, bala syahidna. Ya, kami menyaksikan. Betul, kami menyaksikan bahwa engkau ada Rabb kami. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, amanah kita yang pertama yang harus kita jaga adalah amanah iman kita, amanah tauhid kita. Jangan sampai amanah iman, amanah tauhid ini batal atau hilang karena permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Jangan sampai ada orang yang sampai menggugat Allah Ta'ala. Dia ragukan Allah Ta'ala ini tidak adil, umpamanya. Atau Allah Ta'ala tidak mampu berbuat. Bahkan Bapak Ibu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ada yang nanyakan, sampai bertanya, kalau Allah Ta'ala memang mampu,
Kenapa Allah Ta'ala tidak menangkan orang Palestina dari orang Israel? Nah, sampai seperti itu katanya. Kalau memang betul Tuhan kalian itu, tentu kalian tidak akan ditindas. Tidak ada kalian yang mati gitu ya. Tidak ada yang terbunuh. Nah, itu tentu cara berpikir ini adalah cara yang secara tauhid itu salah. Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi ini ada hikmahnya. Nah, pasti ada hikmahnya. Kemudian juga Allah juga katakan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Allah akan menguji kita dengan kesenangan, ujian juga. Allah akan menguji kita dengan susah, apalagi Allah menguji kita dengan kekurangan harta, dengan kelaparan, dengan sakit, dengan penderitaan-penderitaan Allah uji. Kalau orang yang uji dengan nikmat, apakah dia bersyukur atau tidak? Karena Bapak Ibu banyak juga orang yang tidak lulus ujian nikmat, kufur nikmat, jadi sombong. Tapi banyak juga orang yang tidak lulus karena kemiskinan tak lulus, akhirnya pindah agama. Ada orang yang sakit terlalu lama, akhirnya kadang dia menanyakan apa betul Tuhan sayang sama dia atau tidak. Atau juga bisa juga berobat langsung ke orang yang beda agama dengan dia. Menanyakan tauhidnya itu. Maka amanah pertama Bapak Ibu, jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang harus kita jaga itu adalah amanah tauhid ini. Yang disebut juga sebagai amanah fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang harus kita jaga, yang kita pelihara itu adalah namanya amanatus syariah atau amanatud din. Amanah syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah pikulkan kepada kita. Yaitu untuk tunduk dan patuh pada aturan Allah Ta'ala dan memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Barang siapa yang tidak memenuhi amanah ini, maka ia zalim pada dirinya sendiri dan bodoh terhadap dirinya. Maka jika ia bodoh terhadap dirinya, maka ia akan bodoh terhadap Rabb-nya. Sebagaimana firman Allah di atas, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Yaitu Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibala fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya inna aradna al-amanata ala samawati wal ard, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Semua enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Di Bapak Ibu yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi amanah syariah ini, amanah agama ini sudah dipikulkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Yang dulu ditawarkan kepada langit, bumi, gunung yang kuat-kuat gitu. Tapi mereka tidak sanggup. Tapi ketika ditawarkan oleh manusia, manusia sanggup. Nah, kalau manusia bisa memikul amanah itu, menjalankan amanah itu dengan baik, maka ini merupakan kemuliaan, Bapak dan Ibu, sebuah kemuliaan. Maka manusia bisa lebih mulia dari makhluk Allah yang lain ketika dia bisa melaksanakan amanah ini. Tapi kalau amanah ini tidak jadi, tidak jalan, atau amanah ini tidak dilakukan,
maka manusia akan jadi sebut Allah innahu kana zaluman jahula. Maka manusia akan menjadi orang yang zaluman, orang yang zalim, aniaya terhadap dirinya. Jahula, orang yang bodoh. Kadang Bapak Ibu yang saya muliakan, kadang memang ya, itu amanah syariah ini kalau kita tidak jalankan. Ya diantaranya ya amanah syariah, ya tidak sholat, ada puasa tak puasa, ada kadang sudah masanya untuk naik haji, harta ada, fasilitas ada, tapi tidak pergi. Apalagi yang lain berzakat. Kadang ada juga orang yang sudah sampai nisab zakatnya, sengaja dikurangi nisabnya menjelang haul, menjelang waktu zakat datang dikurangi. Nah ini. Ada Bapak Ibu kadang umpamanya kerbau ya, yang kerbau dia punya kerbau, kalau 30 ekor kerbau wajib zakat. Menjelang wajib zakat kerbau ini dijual, atau kerbau ini dihadiahkannya kepada anaknya, atau kerbau ini dipotongnya. Akhirnya kurang dari 30, dari 28, 27, tidak wajib zakat. Nah, itu kan cara untuk menghindari. Tetapi Allah Ta'ala maha tahu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apakah kita betul menjalankan amanah atau tidak. Nah, amanah syariah. Nah, amanah syariah ini juga terpikul kepada pemimpin. Kepada pemimpin, di mana supaya syariat Islam secara keseluruhan kalau bisa dilaksanakan. Nah, mungkin amanah ini juga terpikul kepada mungkin anggota dewan kita yang akan memperjuangkan syariah Islam itu, memperjuangkan aturan-aturan yang sesuai dengan Islam, walaupun mungkin tidak dinamakan syariat Islam. Nah, tidak dinamakan mungkin bisa tidak masalah, tetapi isinya memperjuangkan agama ini. Dan inilah mungkin bagi kita amanah juga nanti untuk memilih wakil-wakil kita, wakil-wakil yang amanah, di mana menjalankan dan mau memperjuangkan supaya syariah, aturan Allah dijalankan. Itu baik itu di legislatif maupun mungkin pemimpin kita yang di eksekutif, apakah jadi mulai dari cabang, dari Pak RW, RT sampai camat, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Nah, tentu juga jadi amanah. Nah, amanah bagi kita Bapak Ibu adalah amanah memilih. Nah, ketika memilih tadi, masing-masing kita memilihnya itu ada tanggung jawab kita sampai ke akhirat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara amanah ini tidak hanya sekedar dunia. Jadi kalau ada orang yang mau coblos, ya, kemudian kenapa mencoblos itu? Nanti ditanya di akhirat. Saya coblos dia karena dia ngasih duit saya 100.000 umpamanya. Tahu dia? Tidak tahu. Kamu dia bertekad untuk berjuangkan agama? Tidak tahu juga. Tapi kenapa pilih dia? Karena saya sudah terima duit 100.000, 150, 500.000. Berarti tanggung jawab kepada Allah gimana? Yang kadang uang yang 100.000, 100.000, 500.000, sejuta, lebih sejuta pun tidak akan barokah juga ketika memang itu kalau masuk dalam sogokan. Nah, ini jemaah dirahmati oleh Allah, cara berpikir kita tentang amanah itu. Nah, bagaimana kita juga memilih pemimpin yang amanah, kemudian juga pemimpin yang akan memperjuangkan kehidupan kita, supaya kehidupan kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih baik, lebih sejahtera, lebih mantap, lebih aman insyaallah. Ini amanah di hadapan kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, itu amanah syariah. Termasuk juga amanatul hukum. Amanah kalau kita disuruh untuk jadi hakim,
memutuskan perkara. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kadang ada orang yang kalau memutuskan suatu perkara untuk orang lain bisa saja amanah. Tapi kalau sudah yang berperkara anak, yang berperkara keponaan, yang berperkara adik, apakah ini bisa amanah, adil atau tidak? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah satu hari itu siapa yang di Mesir, ada pemimpin yang di Mesir kalau tidak salah, itu dia anaknya kelahi gitu. Karena ada perlombaan, anaknya memukul anak orang lain. Ya, anak seorang khalifah memukul anak orang lain. Ada juga, ada perkara masalah juga umpama anak, sehingga dia memutuskan perkaranya anaknya yang dimenangkannya. Padahal yang salah anaknya yang mukul, tapi karena anak dia khalifah, dia ini. Akhirnya bapak anak ini ngadu ke Khalifah Umar bin Khattab. Maka Khalifah Umar bin Khattab menyuruh dia untuk berbuat adil. Nah, berbuat adil, dan dia katakan, sejak kapan kamu memperbudak manusia? Karena Allah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Itu amanah untuk berbuat adil dalam memutuskan hukum terhadap perkara-perkara. Jadi sampai Rasulullah mengatakan ketika umpama contoh ini, contoh Bapak Ibu yang saya muliakan, contoh Usama, bukan, ada di masa Rasulullah seorang sahabiah mencuri. Nah, seorang sahabiah mencuri dan dia dari keluarga dari suku terhormat. Maka orang-orang kepala suku datang kepada Usama, karena Usama ini dekat dengan Rasulullah. Maka orang bilang, wahai Usama, minta tolong kamu sampai kepada Rasulullah supaya kasih syafaat lah, jangan dihukumlah wanita ini, karena dia wanita terhormat dari keluarga terhormat gitu. Banyak yang minta supaya dia tidak dihukum. Tapi apa kata Rasulullah? Lau anna Fatimah binta Muhammad syarakat laqata'tu yadaha. Kata Rasulullah, kalau Fatimah binti Muhammad saja yang mencuri, saya akan potong tangannya. Kalau masalah sampai kepada saya, sudah dibawa ke hukum, maka akan saya potong. Itu komitmen Rasulullah dengan hukum. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi kekacauan hukum, dan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, umpama itu tidak ini. Maka Rasul katakan, kalau Fatimah anak saya saja binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya, akan saya tegakkan hukum gitu. Ini disebut dengan amanah al-hukum, yang tentunya bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu yang jadi hakim, ya, yang memutuskan perkara baik di pengadilan yang resmi atau mungkin bapak-bapak yang memutuskan perkara di masyarakat, untuk anak keponaan, untuk mungkin orang kampung kita, ini memerlukan keadilan. Dan itu amanah yang disebut dengan amanatul hukum. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang ketiga. Yang keempat, amanah dalam fil amwal, dalam harta. Ini juga amanah yang sangat penting dan sangat berat juga dilaksanakan, yaitu amanah fil amwal, dalam masalah harta. Contoh Bapak Ibu yang saya muliakan, amanah harta ini bisa wadi'ah, titipan orang. Orang nitip duit. Nah, apakah dia merantau atau gimana, nanti titip ini, nanti kalau anak saya sudah besar kasihkan ke anak. Bisa saja terjadi. Apakah dalam bentuk tanah, uang, bentuk emas gitu. Nah, banyak orang yang ketika dia sudah mengelola, kemudian merasa sudah dia ini, apalagi banyak orang yang punya tanah tidak bisa melawan lagi dan nilai, akhirnya diambil. Ini amanah fil amwal.
Amanah fil ujrah bisa juga, upah. Nah, jadi jangan upah dipermainkan gitu kan itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, upah orang dipermainkan untuk upah dipotong gitu umpamanya. Itu juga ngambil amanah, amanut fil amwal, dalam harta. Jadi sudah ada namanya potong atas gitu. Bapak Ibu, kalau sampai dapat tanggung jawab jadi bendahara, tanggung jawab jadi pemimpin, ini hati-hati. Karena Bapak Ibu, kalau orang yang punya hak tadi tidak ridho, apalagi kalau sempat masing-masing sudah berdoa tidak baik, maka walaupun miliaran harta itu tidak barokah, Pak. Tidak barokah. Apalagi kalau sampai harta yang miliaran yang dikumpulkan dari potongan-potongan ini, motong-motong hak orang, apalagi kalau sampai itu yang membuat orang masuk penjara. Nah, itu lebih ini lagi, lebih merugi lagi gitu. Nah, lebih merugi lagi kalau tak sadar. Kalau sudah sampai masuk penjara, dia sadar, dia insaf, insya Allah itu masih kebaikan. Tapi kalau enggak, ini yang kerugian untuk dia. Nah, amanah harta ini Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu kita pelihara. Kita sampaikan haknya. Itu juga mungkin warisan. Nah, karena Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak tahu ada, kita juga masih belum bisa menerima warisan Islam. Nah, jadi ada ikuti dengan aturan adat, atau ikuti mungkin dengan petua-petua lama yang ini yang kadang belum tentu memberikan keadilan. Apalagi kalau sempat nanti juga sudah bagi ini, tapi dia baginya tidak adil, tidak amanah. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga amanatun fil amwal. Nah, amanah dalam harta ini ya tentang waris yang seharusnya bisa saja mungkin karena si A yang memegang. Nah, ini Bapak Ibu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sempat ada bapak dan ibu yang atas nama, ini atas nama, amanah yang atas nama, kan harta ayah, kadang kan bapak ibu, harta seorang ayah bisa saja atas nama anak salah satu anaknya. Maka secara hukum, kalau dibawa secara hukum, itu adalah hak orang yang nama dia. Apalagi kalau tidak ada buat notaris dibuat apa? Nih atas nama si A. Tapi ayah berpesan ini atas nama kamu, tapi ini milik bersama. Tapi bagi orang yang atas nama bisa saja ketika dia melihat harta sudah miliaran, harta ini sudah banyak, dan ini memungkinkan dia ambil karena saudaranya, adiknya, kakaknya atau abangnya atau ibunya mungkin tidak akan bisa melakukan apa-apa, akhirnya diselewengkan, dia ngambil hak yang lebih. Nah, ini namanya tidak amanah. Maka kalau terjadi seperti ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan, permasalahannya harta itu tidak akan membawa keberkahan. Apalagi kalau diwariskan kepada anak-anak yang kadang 7 turunan tidak habis itu umpamanya. Diwariskan ke 7 turunan. 7 turunan ke bawah itu mendapatkan sesuatu yang tidak halal, dari sesuatu yang tidak amanah. Maka amanah fil amwal ini Bapak Ibu harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai nanti itu yang akan menghimpit, apalagi namanya tanah. Kata Rasulullah itu hati-hati dengan tanah. Karena tanah ini walaupun dia sejengkal, impitnya 7 lapis itu Pak. Kadang hanya dengan selapis saja patah-patah tulang kita dibuatnya. Apalagi kalau 7 lapis yang menghimpit. Bukan hanya sejengkal, tapi puluhan hektar, ratusan hektar gitu umpamanya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita, amanah fil amwal ini.
Kemudian ada namanya amanah al-istimaiyah, amanah sosial. Amanah sosial itu amanah yang kita buat, ya ada janji kita, amanah bagi kita. Kalau ada orang curhat dengan kita, kalau ada kawan kita Pak curhat dengan kita, berarti dia ingin ini dirahasiakan. Apalagi kalau dia ada pesan pula kan, Pak, saya hanya ke Bapak cerita nih Pak, tolong cerita saya ini jangan dipublikasi, jangan sampaikan orang lain. Tapi ini berat Pak, amanah seperti ini juga berat gitu. Dimana kadang banyak orang yang ketika itu diceritakan, walaupun nanti ditutupnya, ini mohon maaf ya, hanya kepada kamu aja saya sampaikan, ini tolong ya jangan diceritakan orang lain. Ada pesan itu juga, tapi sampai lagi, berantai itu. Ini amanah curhat sama cerita. Jadi cerita, curhat orang, kemudian di situ nama rahasia, sirrun minal asrar. Kalau ada rahasia orang, itu ini. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, amanah bagi orang yang mungkin kerjanya memandikan mayat, yang memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah amanah itu Pak, apa yang dilihat ya cukup ditutup, jangan diceritakan pula. Wah itu begini dibuat tafsir lagi oleh orang nanti. Amanah. Walaupun kadang hati itu berat apa? Karena semangat untuk menceritakan kepada orang lain. Walaupun kadang menceritakan niatnya supaya untuk pelajaran bagi orang lain. Ada juga. Jadi kan setan itu menggoda kita kan tidak langsung juga Pak. Dia buat alasan-alasan juga. Tidak apa-apa, kamu ceritakan aja. Gunanya untuk menjadi pelajaran untuk orang lain. Tapi yang baru meninggal kan orang tahu, yang baru meninggal si fulan. Apalagi kalau sebut nama si fulan, begini, saya temukan begini, kondisi badannya begini, kondisi apanya begini, semua diceritakan. Ini kan juga bagi orang yang meninggal dunia mungkin tidak ada masalah lagi. Masalah untuk siapa? Anaknya, orang tuanya, apanya yang merasa terhina atau merasa tidak nyaman gitu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, termasuk tadi amanah janji, termasuk juga amanah jabatan, amanah pekerjaan gitu, semua menjadi amanah yang harus kita pelihara supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Kata Rasulullah, tidak ada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah, dan tiada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Jadi kalau biasanya kata telah begini memang diinikan oleh ini tidak kamalul iman ya, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Jadi juga sama dengan yang lain, banyak yang bukan berarti kalau ada orang tidak amanah langsung dia jadi kafir, tidak beriman, tidak. Karena juga mungkin di bidang lain amalannya ada. Jadi la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman atau tidak sempurna iman seseorang yang tidak ada amanah baginya. Wala dina liman la ahda lahu, tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Jadi ini besarnya amanah ini Bapak, ya amanah dalam segala maknanya yang tadi merupakan tanggung jawab kita untuk melakukannya. Ya, tanggung jawab kita untuk melakukan amanah itu. Nah, terakhir, amanah ini juga menentukan kualitas suatu perbuatan. Nah, jadi termasuk Bapak Ibu amanah jabatan, amanah pekerjaan itu
harus diberikan kepada orang yang ahlinya. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza dhuyyatil amanatu fantaziris sa'a. Apabila amanah itu disia-siakan, kata Rasulullah, fantaziris sa'a, tunggu masa kehancuran. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana cara menyia-nyiakan amanah itu? Kata Rasulullah, iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'a. Apabila disandarkan atau dibebankan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, apalagi untuk kepemimpinan, itu memang memerlukan orang-orang yang ahlinya. Jangan menyerahkan amanah kepada yang tidak ahlinya. Sedangkan hanya untuk membuat rumah saja kita harus cari tukang yang ahli. Kalau enggak jadi rumahnya. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan lain. Apalagi pekerjaan memimpin sebuah negeri, memimpin sebuah negara, itu memang memerlukan orang-orang yang amanah, orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan ini mungkin jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau untuk berfatwa. Kita minta fatwa kepada orang yang tidak berilmu. Nanti rusak nanti. Atau kita minta saran, tapi saran minta kepada orang yang tak tahu masalah itu. Ini juga akan membuat kehancuran akan terjadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya amanah. Sampai jam berapa ini ya Pak? Maghrib apa Isya? Udah masuk waktu Pak ya? Nggak dengar bunyinya kayaknya. Ya, udah masuk Pak ya. Jadi kembali kepada amanah ini, mudah-mudahan kita berdoa menjadikan kita semua orang yang bisa menunaikan amanah dalam berbagai macam makna amanah tadi, dan mudah-mudahan juga Allah memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, mengampunkan dosa kita insyaallah. Ya, demikian kajian kita pada malam ini tentang pentingnya amanah dan macam-macam amanah yang disampaikan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak dan Ibu jemaah dirahmati oleh Allah SWT, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.